Hai Atomians, apa kabar? Senang sekali saya bisa jumpa kembali dengan rekan-rekan Atomians dalam kesempatan Leader Sharing kali ini. Barangkali teman-teman sudah banyak yang tahu cerita saya di mana saya tidak menjalankan bisnis Atomi bersama suami saya sejak awal. Suami saya, Hendrik Hidayat, lebih dulu berlari kencang sejak awal Atomi berdiri di Indonesia. Di manakah saya? Saat itu saya masih asik di zona nyaman saya. Sebelumnya, saya bekerja di travel agent, bisnis yang saya pikir tidak akan pernah kena imbas apapun. Namun, apa daya, industri pariwisata dipaksa tumbang oleh COVID-19 di tahun 2020 dan saya pun terpaksa kehilangan sumber income. Puji Tuhan, jika saat ini saya bisa berkarya bersama suami di Atomi. Saya Windy Hidayat, Sharon Rose Master akan berbagi kisah bagaimana saya mau dan bisa mendampingi Hendrik Hidayat di bisnis Atomi hingga sekarang. Saya tidak mau mengerjakan bisnis Atomi karena dulu saya memiliki paradigma yang salah tentang Atomi. Istilah tepatnya, ngeyel. Nggak paham, nggak mau dikasih tahu, tapi saya merasa sudah tahu. Sebelumnya, saya berpikir kalau Atomi itu, maaf kata, omong kosong. Bisa dapat uang ratusan juta, bahkan sampai miliaran dalam 1 bulan, tanpa modal, dan suami juga bilang, nggak usah jualan. Hah? Hari gini, bisnis nggak pakai modal, bisa dapat untung? Mana mungkin? Apalagi saya tahu pasti, kalau bisnis Atomi itu MLM, multi-level marketing. Sudah terbayang, harus jadi stokis, tutup poin, capek-capek kerja kalau nggak capai target, bye. Duh, saya dulu berpikir, siapa ini yang lagi bohongin suami aku ya? Tapi karena saya lihat semangat suami, saya diamkan saja. Karena tidak ada rupiah dari tabungan yang dikeluarkan. Saya diamkan itu artinya tidak saya larang, tapi tidak juga saya dukung. Saya hanya pakai saja produk-produk Atomi yang ada di rumah. Dan memang harus saya akui, kualitas Atomi itu keren-keren. Teman-teman, jangan tiru saya ya. Nggak ngerti, tapi sok tahu. Rugi besar. Seandainya dulu saya dukung suami dari awal, mungkin income kami sudah jauh lebih besar dari sekarang. Penyesalan selalu datang terlambat, betul? Ya, karena kalau di awal itu namanya pendaftaran ya. Tapi walaupun demikian, saya bersyukur karena walaupun terlambat, saya sekarang sudah all out bersama suami di Atomi. Dan sekarang saya bisa bilang, you jump, I jump. Kenapa saya bisa berbalik mendukung suami? Karena saya temukan Atomi berbeda dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Dan ternyata suami saya nggak lagi dibohongin leader. Nggak usah jualan, nggak usah jadi stokis, nggak usah tutup poin, nggak usah pakai modal. Itu semua benar adanya. Dan semakin saya mendalami tentang Atomi, semakin saya jatuh hati. Marketing plan Atomi misalnya, betul-betul memihak kepada membernya. Saya merasa alih-alih memanfaatkan member, Atomi selalu inovatif dalam hal memberikan benefit kepada kita. Nasihat-nasihat dari Chairman Mr. Park Han-gil tentang budaya-budaya Atomi dan moto-moto Atomi juga mengajarkan banyak hal buat saya dan suami. Bukan hanya dari segi bisnis saja, tetapi lebih kepada bagaimana kita bisa bersikap sebagai manusia seutuhnya. Sebagai seorang istri yang menyusul suami yang sudah berlari kencang di Atomi bukanlah tanpa hambatan. Awalnya, ibarat orang mau nyebur ke laut, saya main air dulu di pinggir pantai. Saya nggak serta-merta 100% bilang, you jump, I jump ke Hendrik. Semua perlu proses. Jadi teman-teman, kalau hari ini pasangan kalian belum 100% mendukung, bersabar. Ingat, semua perlu proses. Ada gengsi loh, karena saya ini dulu pernah sesumbar. Kalau saya dan suami nggak akan bisa melakukan bisnis bersama. Dan alasan saya mengatakan ini karena dulu saya sombong sekali.
Dulu, saya merasa bahwa saya jauh lebih pintar cari uang dari Hendrik. Saat awal pandemi dan sebelum saya lompat ke Atomy, saya sudah coba macam-macam cara untuk mencari income. Saya harus cari income karena gaji dari kantor di stop dikarenakan pandemi. Jualan alat kesehatan, bikin kue untuk dijual, pokoknya macam-macam. Dan Atomy adalah yang terakhir saya lirik. Karena saya berpikir, ya dicobalah. Anyway, bantu bisnis suami sendiri juga, kenapa harus gengsi? Toh, nggak ada yang salah. Masalah gengsi selesai, ada lagi soal product knowledge. Waktu itu, Hendrik sudah menjadi seorang sales master dengan ratusan member di bawahnya. Dan saya, walau mereknya istri sales master, pengetahuan saya minim. Dan para new member saat itu nampaknya berpikir karena saya istri seorang Hendrik Hidayat, saya pun memiliki pengetahuan yang sama seperti suami. Wah. Mau tak mau, suka nggak suka, saya harus ambil jalur kilat belajar intensif tentang produk, marketing plan, dan company profile. Atomians tahu kan berapa banyak produk Atomy? Ya, banyak sekali. Dan saya harus kuasai product knowledge-nya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bukan karena suami nggak helpful, nggak mau bantu saya menjawab, tapi karena saya merasa bahwa saya memiliki tanggung jawab untuk membantu suami. Yang sedang diperjuangkan mati-matian oleh Hendrik di Atomy adalah demi masa depan keluarga kami, untuk merubah nasib anak-anak kami. Kebahagiaan saya dan anak-anak yang sedang diperjuangkannya. Masa saya sebagai seorang istri berdiam diri? Lagi pula, dengan bisa menguasai seluruh pengetahuan yang Hendrik punya, saya merasa bisa lebih maksimal bekerja dengan 2 mesin turbo. Ayo, kalau kendaraannya mau melaju kencang, pakai 1 mesin atau 2 mesin, biar lebih cepat sampai di tujuan. Sebagai seorang istri dan pendukung, saya bangga sekali karena pada saat Hendrik naik peringkat sebagai Diamond Master dan Sharon Rose Master, saya sudah ada di sampingnya saat proses itu terjadi. Bahagianya itu pol-polan deh. Sekarang, saya sering ucapkan terima kasih kepada suami karena keyakinannya dan semangat pantang menyerahnya untuk sukses di Atomy. Saya berterima kasih karena pada akhirnya, nasib dan masa depan keluarga kami bisa juga berubah. Saya dan anak-anak kami sangat menghargai daya juang seorang Hendrik Hidayat. Nah, product knowledge sudah aman, kemudian saya harus bisa banyak review produk. Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari member kami. Untuk shampoo, pasta gigi, sikat gigi, body lotion, Hemohim, buat saya itu nggak masalah. Apalagi ramen, bikin ketagihan kan? Yang jadi PR buat saya adalah memakai skincare Atomy. Kenapa? Apakah karena saya tidak percaya kalau skincare Atomy itu bagus? Bukan. Tapi karena dari usia belasan tahun sampai dengan usia saya 40-an, awal 40-an ya maksudnya, masalah saya adalah jerawat. Pori-pori besar dan kulit berminyak. Jadi buat saya, selama nggak ada jerawat di muka, I'm happy. Nggak ada cita-cita punya kulit wajah glowing. Karena bagi saya, nggak mungkin banget. Untunglah akhirnya saya berani juga mencoba Absolute Series, dan saya terkagum-kagum dengan kerennya produk ini. Bagaimana tidak? Saya yang dulu skin barrier-nya sangat jelek, sekarang menjadi sehat, dan sekarang juga bonus glowing sudah saya dapatkan. Pengalaman-pengalaman dengan produk inilah yang secara nggak langsung membuat saya jadi mahir bercerita tentang manfaat produk-produk Atomy. Jadi bisa dikatakan, 3 modal saya dalam menjalankan bisnis Atomy adalah yang pertama, keyakinan. Saya dan suami yakin sekali bahwa Atomy adalah kendaraan yang akan membawa keluarga kami untuk merubah masa depan. Hendrik yang terlebih dahulu yakin untuk hal ini dan saya akhirnya sepakat dan ikut yakin. Keyakinan akan produk, perusahaan dan marketing plan Atomy bobotnya sangat besar untuk sukses di Atomy. Karena dengan keyakinanlah yang bisa bikin kami selalu positive thinking, semangat dan tidak pernah berputus asa. Kalau rekan-rekan Atomians bilang, Ci Windy
enak aja ngomongnya, karena income-nya sudah lumayan. Betul, bicara apa saja sudah lebih mudah kalau income sudah lumayan. Tapi jangan lupa, sebelum kami ada di tahap ini, Hendrik pun pernah ada di tahap-tahap awal, di mana yang namanya sukses di Atomy itu cuma titik terang yang kecil sinarnya nun jauh di depan sana. Namun karena Hendrik yakin kalau dia terus bergerak maju ke arah cahaya itu, maka hidup kami akan berubah. Kadang saya melihat perjuangan rekan-rekan Atomians, mau dapat income-nya, yes. Mau merubah nasibnya, ya. Tapi poin keyakinan ini kurang. Jadi gampang sekali gamang. Kedua, menguasai product knowledge, marketing plan, dan company profile Atomy. Jangan malas belajar dan upgrade diri ya Atomians. Jangan hanya mengharapkan pasangan kita atau orang lain untuk selalu membantu kita. Rajinlah membaca dan bertanya, karena ini bisnis kita sendiri. Masa selalu berharap kepada orang lain? Jadilah seorang Atomian yang mandiri. Ketiga, saya punya banyak pengalaman dengan produk. Ini pun modal yang sangat penting. Dari dulu, zaman bonus pairing masih kecil, suami selalu menyisihkan uang bonus untuk beli produk-produk Atomy. Boros dong, bukan boros. Itu namanya investasi. Karena saya pakai produknya, jadi pada saat ada pertanyaan, saya bisa menjawab jauh lebih baik. Kira-kira seperti ini perumpamaannya. Bisakah kita bercerita tentang kota Paris tanpa kita perlu ke sana? Tentu bisa. Kita bisa membaca. Kita bisa tahu Menara Eiffel itu ada di mana. Namun, akan lebih baikkah kita bercerita tentang kota Paris kalau kita sendiri sudah ke sana? Pasti lebih baik. Kita bisa tahu tentang Menara Eiffel, tentang coffee shopnya di sana mungkin ya, tentang kafe-kafe kecilnya. Wah, pasti ya lebih baik karena sudah pengalaman pergi ke sana. Rekan-rekan Atomians, marilah kita punya semangat dan ambisi untuk sukses di Atomy. Kalau ada orang bilang, jangan terlalu berambisi, mengalir aja. Jangan didengar ya. Selama ambisi itu berada di jalan yang benar dan kita tahu pasti untuk kebahagiaan siapa kita berjuang, lakukan. Karena ambisi membuat kita punya kekuatan untuk mengalahkan semua rintangan dan membuat keajaiban. Terima kasih sudah meluangkan waktu mendengarkan sharing saya kali ini. Saya Windy Hidayat, sampai jumpa di lain waktu. Atomy Indonesia, ayo bisa!